Guru. Aku ingin ambil satu mangkuk lagi. Kembali sini. Ini mangkuk yang keberapa? Yang ke-10. Anak muridku yang baik, kamu ditakdirkan untuk kesepian dan kemiskinan. Sudah bertahun-tahun berlatih bersama gurumu ini, meskipun sudah menghapus takdir kesepianmu. Tetapi, gurumu ini benar-benar tidak berdaya soal kemiskinan ini. Kamu turun gunung saja, jangan suruh aku pergi, guru. Asalkan bisa berada di samping guru. Aku tidak takut meski harus menderita, tapi guruku yang takut. Kakak murid, paman murid, dan kakak-kakak murid yang lain, sedang turun gunung untuk mencari sedekah. Sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku harus menunggu mereka kembali, selama kamu turun gunung. Paman-paman, kakak-kakak, dan adik-adikmu, mereka semua pasti akan kembali. Mereka semua akan kembali, nanti, guru, Anda akan tahu cara untuk menghidupi mereka. Tidak baik. 10.000 emas pecah air. Musuh berlutut menyerahkan mutiara berharga. Angin liar dari barat bertiup ke barat. Guru. Bencana besar datang, terkena petir. Guru. Sekarang kamu sudah bisa buat puisi. Ngapain juga bikin puisi? Ini adalah catatan takdirmu. Usiamu sudah lewat masa muda. Akan ada bencana besar yang datang. Kamu sudah lewat masa muda. Akan ada bencana besar yang datang. Guru, cepat selamatkan aku. Saat ini, hanya bisa memanggil Vajra yang tidak bergerak. Dengan tubuhnya yang tak tergoyahkan, akan membantumu menghadapi bencana. Hanya dengan itu, kamu bisa memiliki sedikit harapan. Di mana aku bisa memanggil Vajra itu? Rahasia langit tidak bisa diungkap. Jika dilanjutkan, akan mendapat hukuman dari langit. Kamu harus mencarinya sendiri. Baik, kalau begitu, aku akan pergi turun gunung sendiri. Selamat tinggal, guru. Dewa Neza, akhirnya aku berhasil memanggilmu turun dari gunung. Lelah dan lapar. Ah, Tuan Vajra, kamu di mana? Cepat minggir, remnya tidak berfungsi. Tetap tenang di saat bahaya, tegas dan tidak bergerak. Ayo, cepat berhenti, cucuku adalah orang yang tidak bisa bergerak, Tuan Vajra. Hanya tubuh daging yang biasa, awan hitam menutupi. Sepertinya ini adalah orang yang sial. Yah, sudahlah, mari kita berbuat baik, membantu mengubah nasibmu. Sayang. Ini adalah Dewi. Cucuku. Cucuku terhindar dari bencana besar. Pasti akan ada berkah, kakek. Kakak, tidak apa-apa kan? Kamu ngapain saja, bahkan tidak bisa menjaga orang yang tidak bergerak. Ucapanmu salah, seperti yang dikatakan, angin mengatur umur, air mengatur rezeki. Tadi juga tidak tahu, dari mana datangnya angin jahat, membawa tuan besar, bersama tempat tidurnya, terbang ke tengah jalan ini. Dan tuan kedua, tidak ada hubungannya. Aduh, tadi benar-benar sangat berbahaya. Syukurlah Master Ma datang tepat waktu, sehingga kakak selamat dari bencana. Master Ma, sebelumnya kamu bilang, cari seseorang untuk menghibur Hao Ming. Bagaimana sudah diatur? Sudah ada calonnya. Ibu, aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak bergerak itu. Ini tidak membuatku menikah dengan orang mati. Apakah ini tidak membuatku menjadi janda hidup?
Seandainya bintang sial itu ada di rumah, biarkan dia menikah dengan Tuan Jin. Kita juga bisa menerima 1 miliar sebagai mahar. Yan Ruyu yang malang itu, mungkin sudah mati kelaparan di gunung. Sepertinya kalian sangat merindukanku. Bintang sial. Anakku yang baik, akhirnya kamu kembali. Ibu sudah sangat merindukanmu. Penyihir tua yang merebut posisi ini. Kenapa kamu begitu ramah padaku? Apakah kamu ingin menjadi ibuku? Ibu saya masih terbaring di tanah. Yan Ruyu, jangan memperlihatkan wajahmu yang tidak tahu malu. Lihatlah pakaianmu yang compang camping ini. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu keluar. Ini rumahku. Kamu seorang anak haram. Apa hakmu untuk mengusirku? Ruyu, jangan bicara dengan nada kasar. Kita adalah saudara perempuan, sebaiknya bicara dengan baik. Siapa berani menyebutnya saudara perempuan? Aku malah takut dia bisa membunuhku. Wanita tidak tahu diri. Jangan lupa, rumah yang kalian tinggali saat ini adalah milik orang tuaku, ibu. Yan Ruyu, kamu gila. Aku kasih tahu kamu, orang tuamu sudah lama mati karena kamu. Sekarang rumah ini milik ibuku. Aku kasih tahu kamu, orang tuamu sudah lama mati karena kamu. Sekarang rumah ini milik ibuku. Jangan sembarangan ya, muridku. Jangan sekali-kali menggunakan ilmu gaib untuk menyakiti orang. Kalau tidak, akan ada akibatnya. Aku turun gunung, ada urusan. Aku akan tinggal di rumah beberapa hari. Jangan ganggu aku. Bintang sial, tinggal di rumah ini, tapi harus bayar sewa. Ruyu, waktu ayahmu meninggal, keluarga Yan sudah tidak punya uang. Keluarga Yan, semuanya saat ini, adalah hasil jerih payahku. Kamu yang mendapatkan rumah ini untuk dirimu sendiri. Itu benar kan? Kalung yang kamu pakai ini milik ibuku. Kembalikan padaku. Yan Ruyu, kamu gila karena miskin. Ibuku bisa beli perhiasan semahal ini. Ruyu, ayahmu semasa hidupnya paling berharap kamu bisa menikah dengan orang baik. Kebetulan, beberapa hari yang lalu, ada yang datang melamar. Dia dari keluarga kaya. Bisa mengatasi nasib malangmu. Menurutku, kamu harus menikah saja. Biarkan aku menebak. Pengantin prianya, pasti sakit atau cacat, atau suka menyiksa istri. Kalian ingin menjualku untuk menderita, agar bisa mendapatkan mas kawin. Yan Ruyu, dengan sikapmu ini, bisa menikah dengan si kaya itu. Itu sudah beruntung sekali. Pernikahan yang sangat baik. Kenapa kamu tidak menikah saja? Anak ini. Anak ini. Aku lakukan ini untuk memenuhi keinginan ayahmu. Kenapa kamu malah mikir buruk terus, sih? Kalau soal mas kawin, totalnya 1 juta rupiah. Semua untuk kamu, 1 juta. Iya. Ayahmu sebelum meninggal, terus bilang, kalau kamu turun dari gunung, aku akan rawat kamu dengan baik. Kalau begitu, masa aku bakal pelit soal mas kawin kamu? 1 juta. Aku bahkan gak pernah mimpi punya uang sebanyak itu. Kalau nggak bisa panggil dewa besi, dan nggak sempat nikmati hidup sebelum mati, bukannya itu rugi banget. Mas kawin 1 miliar, tapi cuma kasih dia 1 juta. Bisnis ini masih cukup menguntungkan. Kalau dia nggak mau nikah ya sudahlah. Sebenarnya perjodohan ini diberikan untuk aku. Aku juga sebenarnya nggak mau kasih ke dia. Siapa bilang aku nggak mau? Kalau begitu, masalah ini sudah selesai ya. Aku pergi cuci dan rapikan dulu. Kali ini benar-benar dapat keberuntungan. Benar-benar sudah terlalu bodoh tinggal di gunung. Mudah sekali diatur. Yang penting orangnya sudah dinikahkan. Antik-antikan dari keluarga Jin.
Dan perhiasan semua disimpan. Kalau menurutku gaun pengantin itu, harganya bisa puluhan juta. Gaun pengantin itu, biar aku yang pakai nanti kalau nikah. Ganti saja dengan barang murah di lapak. Lagi pula dia juga nggak akan tahu. Haha, oke. Kakek. Mas kawin sudah dikirim ke keluarga Yan. Master Ma sudah menentukan waktu yang baik. Malam besok, kita akan membawa istri masuk rumah. Kakakmu bisa bangun atau tidak, semuanya tergantung kali ini. Jangan sampai terjadi kesalahan. Iya. Sungguh merepotkan, harus mengadakan pernikahan untuk orang koma. Kamu cari cara saja, kenapa nggak langsung dibunuh saja? Tuan muda, kamu belum tahu. Dalam pekerjaan kami, yang paling dilarang adalah menyakiti orang secara langsung dengan ilmu gaib. Hanya boleh mengatur feng shui, mengendalikan nasib, mengacaukan roh dan merusak harmoni, membuat hal-hal tak terduga terjadi, atau membuat orang rela terjatuh, mengundang kehancuran diri sendiri. Kalau begitu istri baru itu masuk rumah, kakakmu akan meninggal secara tiba-tiba. Sebelumnya aku sempat meramal untuk Tuan Muda Sulung. Hasil ramalannya bilang, selama dia menikahi perempuan bernama Yan, dia pasti akan mengalami bencana besar. Meskipun kakek tidak suka padaku, asalkan kakak meninggal, semua milik keluarga Jin akan jadi milikku. Bagaimana? Dia tidak akan lari diam-diam, kan? Dia sangat bersemangat. Kalau tahu suaminya adalah orang yang tak berdaya, dia pasti akan menderita. Biarkan saja. Sudah mengusir bencana, dapat pula mas kawin yang melimpah. Sungguh mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Bintang sial itu benar-benar tidak waras. Hari ini menikah, semalam masih mati-matian, mengurus rumah. Katanya, sebelum pergi, ingin memberikan sedikit sumbangan untuk keluarga. Menempatkan koin tembaga secara diagonal. Berani menjual harta pernikahan ibuku. Beberapa koin ini, cukup untuk kalian minum satu kendi. Dari ibunya pasti ada anaknya. Bintang sial ini, sama seperti ibunya. Hanya jadi batu loncatan bagi orang lain. Kamu bilang apa? Rumahku yang baru aku beli. Turun 90%. Tidak mungkin, kami membeli rumah di kawasan sekolah. Sekolahnya pindah. Apa? Bank tempatku menabung bangkrut. Semua uangku hilang, Bu. Tuan Jin. Istri yang membawa keberuntungan, iya, lebih baik tidak bertemu. Agar tidak mengurangi umur panjang Anda. Besok, biarkan nyonya besar ini menyapa Anda. Baiklah, terima kasih, Master Ma, aku akan menghindar. Keluarga yang mengantar. Wow, suamiku sangat tampan. Kabar mengatakan kedua putri keluarga Yan, semuanya sangat cantik. Bagaimana bisa jadi jelek begini? Kamu bilang aku jelek? Sayang, ini adalah teknik makeup yang aku pelajari dari internet. Katanya ini yang paling trendy sekarang. Pengantin baru. Jangan sampai melewatkan waktu baik. Ayo cepat masuk ke dalam. Sayang, cepat masuk. Sayang, cepat masuklah. Jangan teriak-teriak. Orang yang akan kamu nikahi bukan aku, tapi kakakku. Kakak.
Kakakmu sekarang berapa umur? 2 bulan lalu kakak mengalami kecelakaan mobil. Jadinya koma. Istri. Mulai sekarang kamu harus bersabar. Apa itu orang koma? Sekarang aku sudah sadar. Tapi tak bisa bergerak. Menikah denganku. Benar-benar menyusahkanmu. Ternyata orang koma, itu seperti bayi. Diam tak bergerak. Kalau begitu aku mendapat makan, minum, dan duit. Tapi nggak perlu menghadapi muka suami yang menyebalkan. Guru, aku akhirnya paham. Niat baikmu. Ternyata kau mengirimku turun gunung untuk hidup enak. Kakek, apa jangan-jangan kau carikan aku istri yang bermasalah jiwa? Apa-apaan ini? Kenapa wanita ini jelek sekali? Sayang, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sialan. Sayang, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sialan. Jelek, jauhi aku. Kamu sialan. Tampan juga. Memang layak jadi suami Yan Ruyu. Ya sudah. Kalau kamu nggak keberatan dengan tubuhku yang seperti ini, aku juga nggak punya hak untuk menolak wajahmu. Wanita, kamu memang begini cara merawat orang. Orang koma tidur juga nggak tenang ya. Bau banget. Gak bisa, aku harus cepat-cepat mandi. Sayang, kamu suka yang ini gimana? Kamu udah kayak gitu bentuknya, ngapain juga kejar-kejaran sama kecantikan? Ini, wanita semalam, kau tiba-tiba jadi secantik ini. Gak respon. Beneran gak lihat aku ya, wanita ini, kayaknya aku pernah lihat di mana. Kau masih mimisan sih. Untung, hampir aja keciuman. Barusan terjadi apa sih? Apa aku yang paksa kamu cium? Kepalaku tiba-tiba bisa gerak. Ah, sepatu rusak apa ini? Sakit sekali. Perempuan bodoh, itu khusus disiapkan oleh kakek, untukmu. Loh, koleksi eksklusif siang layar. Pakaian ini harganya 80.000. Muridku, nasibmu sebatang kara, tak punya orang tua. Harga makanan dan pakaian tidak boleh lebih dari 250. Aku tidak bisa memakai pakaian yang harganya lebih dari 250. Pakaian ini sudah cukup untuk membunuhku 300 kali. Aku tidak bisa memakai lebih dari 250. Pakaian ini sudah cukup untuk membunuhku 300 kali. Pakaian ini sudah cukup untuk membunuhku 300 kali. Roh jahat, lebih baik kau bunuh aku saja. Kakak ipar. Kakek menunggu kamu untuk sarapan bersama. Oh, baiklah, segera datang. 8. Kamu yang kemarin itu, perempuan jelek, justru kamu yang jelek. Tahukah kamu, mengomentari penampilan orang lain sembarangan, sangat tidak sopan. Kakak ipar ini, ternyata bisa memu kau. Sungguh disayangkan.
Selamat pagi, kakek. Cucuku, cepat, cepat, duduk di samping kakek. Haha, kakek. Kita sarapan, makan semewah ini. Hari ini sudah dianggap sederhana, pilih yang kamu suka saja. Ah, meja ini penuh dengan ikan dan daging. Hanya dengan mencium baunya saja sudah bisa membuatku mati lebih cepat. Menantu, kenapa kamu cuma lihat saja, tidak makan? Kakek, makanan ini pasti mahal, kan? Aduh, ya namanya juga, standar restoran bintang 8. Tidak bisa dibilang mahal. Sarapan bintang 8, hanya bisa dilihat, tidak bisa dimakan. Benar-benar menyedihkan. Tapi ini lebih cocok untukku. Ini enak sekali. Mbak, pagi-pagi sudah nafsu makan segitu. Tidak bisa dihindari, kakakmu tidurnya tidak tenang malam ini, sampai membuatku capek. Mbak, pagi-pagi nafsu makannya begitu, tidak bisa dihindari, kakakmu tidurnya tidak tenang malam ini, sampai membuatku capek. Kamu bilang, Hao Ming dia. Menantu, kamu kenapa? Ada masalah dengan bahan makanan? Tidak mungkin. Roti ini terbuat dari hati angsa terbaik dari Prancis. Hati raja super istimewa. 100.000 per gram. 100.000, ya ampun. Astaga. Aku harus buru-buru olahraga. Biar semua ini terbuang. Percepat gerakan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Menantu Sun, kamu ini alergi sama foie gras ya? Bukan, kakek. Aku alergi sama barang-barang mahal semua. Nasib jelek dari lahir nih aku. Gak bisa makan enak, juga gak bisa pakai yang bagus. Awalnya aku mau. Keluarga jin kita, memberi kamu kompensasi materi yang layak. Tenang saja, kakek, karena kita sudah menikah, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Wanita, itu yang kamu bilang ke kakek, akan memperlakukanku dengan baik. C. Ini. Batu tanah yin dari Nanyang. Siapa yang menaruh benda ini di tubuhmu? Dia ngomong apa lagi? Sih, ngawur, sial. Dahan kering di pintu, kebakaran, mati, bajingan. Di rumah barat ada pohon, hantu kecil mampir. Dasar, urusin saja nenekmu. Sudut bertumpuk uang tembaga, sial selama 30 tahun. Uang tembaga termasuk logam, dianggap kayu, bukan api. Di bawah lampu ada pohon, ditambah batu tanah yin ini. Emas, api, tanah, kayu lengkap, ini memaksa dia cari air. Gak bagus, yang bisa merenggut nyawanya adalah air sial. Gak bagus, yang bisa merenggut nyawanya adalah air sial. Dasar perempuan bodoh, lama banget gak pulang. Sebenarnya ngapain sih? Kelima sial menghancurkannya. Kok gak ada tanda-tanda sadar sama sekali? Gak ada ya? Mungkin. Di rumah ini ada lapisan energi negatif. Pintu 10.000, 10.000 hujan. Kertas jin jadi tempat tidur, 1.000 hujan. Lama-kelamaan pasti mati, 1.000 hujan, 1.000 hujan, 1.000.
Gak bagus. Yang merenggut nyawanya adalah air jahat. Wanita bodoh ini. Sudah lama sekali dia tidak kembali. Sebenarnya dia pergi kemana sih? Lima jahat merusaknya. Kenapa tidak ada tanda-tanda kesadaran sama sekali? Apakah? Apa mungkin? Di rumah ini ada lapisan energi negatif. Kertas jin jadi tempat tidur. 1000 hujan, 1000 hujan, 10.000. Lama-kelamaan pasti mati. 1000 hujan, 1000 hujan, 1000. Akhirnya semua barang jahat yang berenergi negatif sudah dibersihkan. Kenapa masih belum sadar? Aku akan dandani kamu dulu, biar sialnya hilang. Wah, ini seharusnya cukup. Ini dia otot perut 8 yang legendaris. Tapi warnanya kosong. Cepat pakai baju deh. Baju baru dipakai, bisa kebal dari segala penyakit, seperti awan merah melingkar di jari. Segalanya lancar dan naik terus. Selesai sudah. Hampir lupa ini, kalau mau hidup lancar, pasti harus bawa warna hijau. Cowok ganteng, mulai sekarang aku yang urus gayamu, biar badan kamu sehat terus. Bintang keberuntungan bersinar terang. Kalau mau hidup lancar, pasti harus bawa warna hijau. Kamu, tampan, nanti aku yang urus penampilanmu, agar kamu sehat selalu. Dan bintang keberuntungan bersinar, nanti aku bantu atur feng shui juga. Ini barang pasti digali dari kuburan, kan? Menyerap banyak energi positif suamiku. Kembalikan semua itu padaku. Awan gelap menutupi. Memiliki barang seperti ini di rumah, sangat tidak beruntung. Wanita mati, itu karya agung Master Vinci, bernilai miliaran. Di sini terasa sangat dingin, pastinya ada kehadiran makhluk halus. Kamu seperti Nenek Yu di sini, masih belum muncul. Gila. AC pasti mengeluarkan udara dingin, dan barang antik senilai 80 juta milikku. Perempuan gila, kamu pasti akan menyesal. Tanganku juga bisa bergerak sekarang. Seharusnya ini sudah cukup. Belum bangun juga. Di kehidupanmu sebelumnya pasti kurang berbuat baik. Oh, dia datang. Apa dia sembarangan bersikap, mempengaruhi pemulihanku? Tidak mungkin, pasti hanya kebetulan. Kamu, ada urusan apa? Tidak ada apa-apa. Apa tidak bisa ngobrol dengan kakak ipar? Lihat saja sikapnya itu. Tercetak jelas di wajahnya. Barang-barang yang membahayakan itu. Pasti dia yang mengacau. Kita akrab ya. Kakak ipar. Aku memberi kamu kesempatan. Semoga kamu memanfaatkannya. Kesempatan apa? Kamu tidak mau menjaga kakak selamanya, kan? Ada apa? Cepat katakan. Tidak ada waktu untuk bermain teka-teki. Kakak ipar, kamu setiap hari di samping orang yang tidak berdaya. Kamu masih muda dan cantik. Apa tidak merasa kesepian? Tunggu sebentar, aku ini dinikahi, untuk menghibur kakakmu. Kamu tidak takut sial jika menyentuhku? Takut apa? Pasti ada yang membantuku. Apa itu yang bernama Ma? Agak sedikit kekerasan, aku suka. Ini pasti kamu lebih suka.
Ah, sakit sekali. Kamu baik-baik saja, ngapain bawa kaktus? Kapan kamu peluk benda ini? Kamu hanya tidak melihatnya. Tunggu sebentar, jangan tendang. Ada pepatah bilang, kaki yang menendang dasar baskom bisa mengakibatkan banjir. Pepatah omong kosong apa itu? Ah, ah, ah. Segera buka pintunya, aku akan bantu kamu. Tanganku tertusuk duri, segera buka. Baiklah, baiklah, cepat, cepat. Kakak ipar, masuklah bantu aku. Tanganku tidak bisa dipakai. Aku sudah bilang, kembali, harus kutangani durinya dulu. Lagi pula aku ini kakak iparmu. Bagaimana bisa membantumu melepas celana? Pikirkan saja sendiri. Kakak ipar, kamu setiap hari di samping orang yang tidak berdaya. Apa tidak merasa kesepian? Sosok yang menyebalkan ini, ternyata dia menyukaiku. Hari ini akan kujadikan pelajaran bagimu. Aduh, menjadi istri orang, harus jaga gengsi kesucian. Meskipun dalam hati pengen, di mulut harus bilang tidak boleh. Kakak ipar, di sini gak bisa. Takut apa? Ini gak ada orang lain. Kakakmu. Masih takut dia tiba-tiba loncat. Baguslah dia masih hidup. Di depan suami. Aku jadi malu banget. Kalau begitu kita pindah tempat saja. Hahaha. Dasar perempuan sialan. Berani buat aku kena topi hijau. Beneran topi hijau nih. Energi sial sudah benar-benar hilang. Kapan dia sadar? Tergantung nasibmu sendiri. Kamu perempuan yang gampang ganti-ganti. Gimana mungkin aku kasih tahu kamu? Kalau tubuhku sudah pulih. Kapan aku memindahkannya ke kursi roda? Aku ingat dia tadi tidur di ranjang. Ternyata, hidup penuh intrik di bawah gunung. Tidak cocok buat aku. Otakku mulai ngadat. Selingkuh tapi tidur dengan tenang saja. Enggak kok, sayang. Takdir kita sudah bertemu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Wanita ini, bahkan dalam mimpi saja berbohong. Tuan Jin, perusahaan tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Sebaiknya segera serahkan ke putra kedua, biar Anda juga bisa menikmati hidup tenang. Lebih baik tunggu dulu. Mungkin Haoming, kakek. Dokter bilang kakak tidak akan sadar. Bisnis keluarga Jin sebesar ini, apa kita hanya mau menunggu orang koma? Kepala tak ada. Pasti akan terjadi kerusuhan. Sejauh ini, memang tidak ada yang lebih cocok dari putra kedua untuk mengambil alih bisnis keluarga Jin. Tapi ini, siapa bilang tidak ada? Aku punya kandidat yang lebih baik. Istri Sun, kamu ngomongin siapa sih? Itu cucu laki-lakimu, Pak, suamiku. Loh, Nona ipar, kamu lagi ngomong mimpi, nih, kakak sulung ini, kayak setengah hidup, setengah mati. Gimana mau pimpin perusahaan? Kamu ini bodoh ya. Aku bisa jadi istri yang menggantikan suami. Mau kamu perusahaan ini bangkrut? Kalau begitu, kalau menantu perempuan punya niat baik, ya aku kasih kamu kesempatan. Aku kasih kalian, masing-masing 10 miliar modal. Siapa yang untung paling banyak dalam sebulan? Usaha keluarga Jin, akan dikelola dia. Urusan begini, jangan main-main. Siapa bilang aku bercanda? Sudah diputuskan. Perempuan ini, sok jago banget, ya, jangan-jangan dia berkonspirasi sama adik kedua. Di kartu ini ada 10 miliar, cukup buat aku makan 3 generasi, mending kabur bawa duit. Kabur kemana coba? Nggak bisa nemu tempat aman,
Akhirnya kena petir juga. Kamu juga tahu diri. Kalau kamu mau kabur, aku nggak bakal tinggal diam. Sayang, ajarin aku gimana cara cari duit dong. Sebenarnya gimana sih cara dapetin duit? Nabung, makan dari bunga bank, atau buka peternakan ayam? Jual ayam, jual telur, bodoh, jual telur, kamu pasti kalah. Biar aku yang bantu kamu aja. Rahasia main saham. Jin Haoming. Ini kamu yang tulis. Ternyata cari duit semudah ini. Sayang, kita ada harapan nih. Ikutin rahasiaku buat main saham. Orang bodoh juga bisa jadi kaya. Kok turun ya? Jangan lupa cut loss. Baru dijual malah naik terus. Beli, beli, beli. Lebih hijau dari daun bawang. Bodoh banget sih. Kok tiba-tiba diam? Kalah sampai halusinasi, iya. Sayang, kalau kamu nggak sadar-sadar, uang keluarga Jin akan habis aku kalahin. Perempuan ini sebenarnya lagi ngetes aku. Atau memang nggak mau adik kedua menang. Mending coba aku puntur. Gak sia-sia aku belajar keras sama guru bertahun-tahun. Akhirnya bisa dipakai juga. Dia juga ngerti aku puntur. Harus ditusuk di mana? Iya. Jangan-jangan perempuan itu malah tusuk aku sampai mati. Wah, rasanya malah lebih enak dari tangan aku sendiri. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku kayaknya agak aneh ya gini. Suamiku sendiri, aku pegang dikit gimana sih? Seharusnya di posisi ini. Seharusnya sih, kenapa nggak ada reaksi? Iya. Mungkin jarumnya terlalu kecil. Hahaha. Aku nggak percaya deh. Jarumnya juga nggak bisa ngalahin aku. Perempuan, jangan kebablasan dong. Sayang, akhirnya kamu sadar juga. Ternyata belum sadar. Nanti aku bangun, lihat aku balas dendam kamu. Di kartu cuma sisa 50.000. Sayang, kali ini aku benar-benar kalah. Kurang dari sebulan, modal 10 miliar, sudah habis semua. Ya Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang benar buat aku. Siapa yang buang sampah sembarangan? Bertaruh batu giok. Anakku, nasibmu kurang emas dan perak. Hanya batu giok, benda yang punya jiwa ini, tidak bertentangan dengan garis hidupmu. Itu satu-satunya kekayaan yang bisa kamu raih. Ada jalan. Modal masuknya harus 50 juta. Gak punya modal, jadi taruhan batu giok juga bukan untukku. Oh iya, aku masih punya 1 miliar mas kawin. Wanita ini, malah mau mengeluarkan mas kawinnya. Apa dia benar-benar mau bantu aku? Sayang, aku sudah dapat ide. Kali ini aku pasti bisa balikin semua uang yang hilang. Aku gak percaya deh sama kamu. Bertaruh batu giok gak sesimpel yang kamu kira. Turnamen bertaruh batu giok. Bu, kita jual aset, ikut turnamen bertaruh batu giok. Tinggal sisa 50 juta ini aja. Kamu yakin mau taruhan ini? Tenang saja. Bu, di belakang ada orang pintar yang membimbing. Uang harus melahirkan uang supaya jadi orang sukses. Kalau tidak, kita cuma akan habis-habisan di kampung.
Permisi, kasih jalan dulu. Semua kasih jalan ya, bintang sial. Dua sialan ini juga ada di sini. Jadikan mereka lampu penerang. Aku pasti bakal untung besar. Kok kamu bisa datang ke sini? Kalau suamimu nanti harus ganti popok di depan umum begini. Kan gak enak banget. Suamiku kan pakai kursi roda, bukan perahu sampan. Jangan lempar omong kosong kalian ke aku. Ruyu. Sudah berkeluarga, masih aja nggak ngerti aturan. Kakakmu juga buat kebaikan kamu. Kamu dari lahir udah miskin nasibnya, nggak bakal tajir, masih aja main judi batu giok. Mau seberapapun orang jin kaya, nggak cukup buat kamu boros-boros di sini. Istriku pakai uangku, bukan urusanmu. Apalagi, yang dia pakai hari ini, itu mahar dia sendiri. Aku males debat sama kalian. Bukti sebenarnya ada di judi batu giok. Selamat datang semua di acara tahunan turnamen judi batu giok. Di atas panggung tiap putaran ada 5 batu. Yang nawar paling tinggi dapat. Jujur sama taruhan. Putaran pertama mulai. Kita pilih nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4 warnanya oke semua. Nomor 5 mirip kentang. Pasti nggak ada yang mau. Kita beli aja 4 batu ini. Sekalian. Nomor 2 150.000. Nomor 3 200.000. Nomor 2, 3, 4 masing-masing 500.000. Cantik, cara kamu nawar keterlaluan banget. Orang kampung, putaran pertama ini, semua barangnya bagus. 20.000 kamu, cuma cukup buat beli marmer doang. Aku pilih nomor 5. Nomor 5. Gadis kecil ini ngerti nggak sih? Nomor 500.000 pun aku rasa mahal. Turnamen judi batu giok ini, kok bisa ada orang amatiran ikut? Jelas-jelas cuma buat ngasih uang. Pembawa sial. Kamu nawar segitu, mending kamu beli bakpao aja, bisa makan bertahun-tahun tuh. Nona, kamu pilih nomor 5, berapa tawaranmu? Ada yang jadi petunjuk, aku jadi nggak perlu mikir. Aku tawar 1 juta. Taruh semua uang di batu yang nggak ada yang mau ini. Bener-bener bodoh banget, kamu ini pemboros banget. Cewek, mau sekaya apapun, nggak boleh beli batu ginian. Orang yang koma aja ikutan kesel. Pembawa sial, dulu Jin Das Haulau ini adalah jenius bisnis. Kamu di sini, pakai uang keluarga Jin, menjadi bodoh sekali. Kamu benar-benar membuat Jin Dasa mati penasaran. Memang agak penasaran. Mari kita lihat lagi dengan senyuman, negatif kali positif. Penawaran putaran pertama selesai. Saatnya membuka batu. Batu nomor 1 mulai dibuka. Keluar hijau. Pandanganku tidak salah. Cuma segini. Batu nomor 1 sampah. Kenapa bisa begini? Batu nomor 2 mulai dibuka. Batu nomor 2, 3, dan 4 semua sampah. 4 batu ini 2 juta. Cuma keluar segini hijau. Mending beli marmer aja deh. Kamu ini anak nakal. 2 juta langsung lenyap begitu saja. 4 batu awal itu terlihat bagus. Semua hancur. Batu nomor 5. Pasti juga hancur. Batu nomor 5 mulai dibuka. Ini. Ya ampun. Menyilaukan mata saya. Ternyata itu hijau kerajaan. Wanita ini ternyata berhasil membeli. Ini. Ya ampun. Mata anjingku hampir buta. Ternyata itu emerald kerajaan. Wanita ini ternyata berhasil membeli. Nona ini, batu ini, apakah kamu ingin menggosoknya? Atau minta kita mendiskon 20% secara langsung? Berapa banyak yang bisa dicairkan? Sesuai harga pasar, sekitar 36 juta. Uang ini sepertinya masih belum cukup untuk mengalahkan Jin Lawer. Cairkan untukku. Aku ingin melanjutkan ke putaran berikutnya. Pasti bintang sial ini telah menyedot semua keberuntungan kita, sehingga kita bisa seburuk ini. Aduh, guru saya, kenapa belum datang?
Nyonya Yan. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Itu dia. Master Ma, ada bintang sial yang membuat saya rugi. 2 juta. Kamu harus membantuku mendapatkan kembali ya. Nyonya muda juga suka membeli batu. Batu adalah satu-satunya cara. Saya bisa mendapatkan uang. Tentu saja saya suka. Modal 10 juta milik si 2. Sudah saya kembangkan menjadi 1 miliar. Besok adalah hari yang ditentukan. Kamu pikir, dengan beberapa batu ini, bisa membalikkan keadaan? Yang sombong pasti kalah. Hati-hati jangan sampai senang berlebihan. Kita lihat saja nanti. Mulai putaran kedua lelang. Master Ma, kali ini kita pilih nomor berapa? Nona Yan saat ini sedang berada dalam awan gelap. Baiknya kita istirahat sejenak, agar tidak dijadikan penerang jalan. Master Ma ini tidak bersih niatnya. Aku harus menggunakan sedikit trik. Tunjukkan jalan, Dewa. Selesai. Dia mulai gila lagi. Keterampilan kecil, berani menunjukkan taring di sini. Terhalang pandangan. Bagaimana bisa begini? Ini bagaimana memilihnya? Apakah ada yang mau menawar di putaran kedua? Saya pilih. Kami pilih nomor 3. Menawarkan 40 juta. Master Ma, apakah kamu sudah yakin? Kami hanya punya sisa 40 juta. Merek saya, Ma, juga tidak hanya 40 juta ini. Hari ini bukan hanya untuk kamu mendapatkan uang. Saya juga akan mengawasi dia. Tidak boleh memberinya kesempatan untuk bangkit. Master Ma, apa kamu tidak takut salah pilih dan merusak merekmu sendiri? Saya ini sudah berpengalaman. Dengan mata yang tajam. Bisnis batu ini dalam air yang dalam. Saya sarankan Nyonya muda agar berhati-hati. Hari ini saya ingin mencoba peruntunganku. Saya ingin tahu seberapa dalam air ini. Hitung mundur penawaran. Saya pilih nomor 1. Hitung mundur penawaran. Saya pilih nomor 1. Waktu habis. Batu nomor 1 dibeli oleh nyonya ini dengan harga 100.000. Bagaimana bisa dia mendapatkannya? Nomor itu jelas-jelas milikku. Nona ini, kamu hanya bilang ingin batu ini, tapi kamu tidak menawar. Aku sekarang keluar 36 juta. Aku mau nomor 1. Sesuai aturan, pembelian harus final, tidak bisa ditunda. Kamu sekarang menawar. Sudah, tidak berlaku lagi. Ruyu. Lupakan saja. Tadi. Hanya beruntung, kamu tidak selalu bisa menemukan harta karun. Tidak bisa, aku sudah yakin, nomor 1 itu adalah obsidian yang sangat berharga. Obsidian, itu adalah simbol kekuasaan dan kemewahan, dan juga misteri. Ingin membeli barang berharga seperti itu, kamu tidak punya keberuntungan itu. Obsidian mungkin adalah batu permata terbaik di sini. Kalau melewatkan kesempatan ini, susah sekali untuk mengalahkan Jin Laoer. Perempuan bodoh, siapa suruh kamu memanggil nomor tanpa menawar? Sekarang aku bisa kaya, 100.000 untuk sepotong obsidian. Keberuntungan ini datang, tidak bisa dihentikan. Gadis cantik, silakan, saya terima. Kalau tahu, seharusnya 200.000, bisa dapat nomor 1. Sekarang aku kehilangan kesempatan besar. Nomor 1, batu mulia yang berharga. Kok ini bahkan tidak ada bunga? Ini kok hanya batu sampah, bukannya katanya ini obsidian. Aneh sekali, bagaimana bisa aku salah lihat? Jadi, kalau tadi aku menawar, uang sudah sia-sia. Perempuan bodoh, bisa tidak kamu lebih tenang? Nyonya besar itu, sering terlambat berbicara, terlambat bicara. Bisa menghemat 30 juta. Sungguh beruntung sekali. Ternyata aku terkena ilusi dia. Aduh. Berbahaya, syukurlah tidak menawar. Kalau tidak, semua akan sia-sia. Nomor 3 mulai. Sekarang giliran kita. Sebesar ini hijau. Paling tidak ini bernilai 1 miliar. Benar-benar hebat ketika sang ahli muncul. Langsung tahu kualitasnya. Semua kembali menguntungkan. Di antara batu-batu ini, kualitas terbaik.
adalah nomor 3. Aku tentu akan mendapatkan ini untuk Nyonya Yan. Masukkan ke dalam kantong. Bermain batu ini tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan. Ini adalah permainan orang-orang kaya. Hanya bisa semena-mena, seperti kalian yang miskin. Hanya bisa menerima nasib. Nyonya ini, batunya mau dihaluskan, atau ditukarkan di tempat. Batu kami ini bisa ditukar berapa? Sesuai harga pasar. Sekitar 1.400. Berapa? Batu kami ini bisa ditukar berapa? Sesuai harga pasar. Sekitar 1.400. Berapa? Apa kamu salah? Batu ini setidaknya bernilai 1 miliar. Batu ini, meskipun hijau banyak, tapi hanya daun busuk dari sayuran, hampir seperti plastik, bahkan lebih rendah daripada batu hijau yang sebelumnya. Aku menghabiskan lebih dari 10 juta untuk batu sampah. Batu hijau ini, merugi lebih dari 40 juta. Sekarang rasanya lebih seimbang. Ahli ini bisa dipercaya tidak ya? Ini kan seperti melempar uang orang ke dalam air. Bicara panjang lebar, udah ngomong lama-lama. Ternyata si kuda tua ini salah langkah. Rugi duit tapi cari nama. Master Ma, barusan kita baru rugi 2 juta. Tapi suaramu itu bikin aku langsung rugi 40 juta. Batu ini, memang, di antara batu-batu ini, warnanya yang paling bagus. Kenapa harus nawar setinggi itu? Aku cuma buat nutupin peruntungannya dia. Untung putaran berikutnya bisa bikin dia benar-benar jatuh. Kamu lucu banget. Uangmu sekarang pun kalah banyak sama aku. 2 kali tawaran pun belum bisa kalahkan aku. Mau tekan gimana? Di sini ada 200 juta. Giliran berikutnya, setiap batu, aku akan nawar 40 juta. Kamu cuma punya 36 juta. Kalau aku satu harga, aku bisa buat kamu kalah. Ini kan namanya ngerjain orang. Setiap batu, aku akan nawar 40 juta. Kamu cuma punya 36 juta. Kalau aku satu harga, aku bisa buat kamu kalah. Ini kan namanya ngerjain orang. Tapi kamu bisa pakai uangmu untuk menghancurkan aku. Sekarang mulai, putaran terakhir untuk tawaran. Di putaran ini, kenapa ada satu lagi? Lelang putaran terakhir. Di atas meja, ada 6 batu kuno. Mungkin ini kesempatan yang tidak akan terulang. Jenis kilin. Sekarang kami tawarkan sekaligus. Silakan semua untuk menawar. Master Ma, kamu bilang satu batu, harus ditawarkan 40 juta. 200 juta, rasanya tidak cukup, kan? Bahkan jika kamu ambil satu, aku tetap dengan 5 lawan 1. Asal kamu memblokir jalanku, itu sudah cukup. Kalau begitu, ayo coba. Kali ini, jangan sampai terjebak dengan trik liciknya. Ritual pembuka. Menjernihkan pikiran dan penglihatan. Hancurkan trik liciknya. Aku akan membuatmu tidak bisa melihat apa-apa. Nona Yan, pinjam sedikit dari alis kamu. Biar aku gunakan. Awan gelap berkumpul, menutupi langit dan matahari. Awan gelap berkumpul, menutupi langit dan matahari. Kenapa jadi tidak terlihat apa-apa? Saudariku, kamu tidak akan menyerang. Harga awalnya 10 juta. Siapa yang berani mengambil risiko itu? Ada beberapa potongan juga. Batu giok kuno. Belum ada yang berhasil dibuka. Harus mencari cara untuk menghancurkan kabut hitamnya. Oh iya, ada cermin bagua dari guru. Aku berikan kamu satu sinar cahaya. Cahaya cerah. Awan terbuka, kabut hilang. Nona besar, aku memang meremehkanmu. Sama-sama. Kita semua terluka, tidak bisa menggunakan teknik mistis, hanya mengandalkan keberuntungan. Dan aku lebih beruntung. Guru pernah bilang, batu giok memiliki jiwa. Itu satu-satunya harta yang bisa aku pegang. Kalau begitu, ayo kita bandingkan. 3.600. Aku mau batu nomor 2. Tunggu, setiap potongnya 40 juta. Dari 1 sampai 5. Aku mau semuanya. Tunggu, setiap potongnya 40 juta. Dari 1 sampai 5.
Aku mau semuanya. Apa yang harus dilakukan? Aku hanya bisa memilih nomor 6. Tapi nomor 2 pasti barang langka. Nomor 6 sekarang tidak ada yang menawar. Kamu mau tidak? Harga awal 10 juta. Bahkan jika batu-batu ini bisa dijual, pasti nomor 2. Nomor 6 tampilannya memang biasa saja. Tidak layak mengambil risiko. Hitung mundur penawaran. Tidak bisa memikirkan yang lain. 10 juta. Aku mau nomor 6. Putaran terakhir berakhir. Batu akan dibuka di tempat. 40 juta hilang begitu saja. Untungnya itu uang dari Master Ma sendiri. Kilau ini. Benar-benar batu kilin yang jarang ditemukan. Ya Tuhan, batu ini bernilai. Setidaknya di atas 1 miliar. Apakah ini benar-benar batu kilin yang legendaris? Benar-benar menyilaukan mataku. Ini benar-benar batu kilin. Aku benar-benar tidak berguna. Seandainya bisa mendapatkan ini, aku bisa membalikkan keadaan. Nyonya Yan, aku sudah bilang, akan membantumu mendapatkan uang kembali. Master Ma, apa maksud Anda dengan ini? Batu kilin ini milik kita. Master Ma, apa maksud Anda dengan ini? Batu kilin ini milik kita. Batu kilin ini, mari kita anggap itu 10 miliar. Aku mau keuntungan beserta modalnya. Aku kasih kalian 3%. Sekali kalian mencari aku, Ma, pasti bisa bikin kalian dapat sedikit keuntungan. Master Ma, kamu memang tidak salah lagi. 5. Semua batu ini sampah. 5 batu ini sudah mengeluarkan jenis kilin. Sudah mencetak rekor di acara ini. 200 bisa jadi 10 miliar. Seharusnya aku juga ikut berjudi. Hadiah besarnya sudah keluar. Apakah 6 ini akan keluar? Tidak ada bedanya, Nona besar. Meskipun kamu mengeluarkan satu lagi, Jade Emperor, tidak akan berpengaruh besar. Aku bisa laporan ke Yang Master kedua. Dengan begitu, si nomor 2 sudah berkolusi dengan orang bernama Ma ini. Berkolusi bersama. Dengan cara dia, apa aku bisa jadi orang yang lumpuh? Itu bukan kebetulan. Modal mereka sudah jadi 3 triliun. Apapun yang aku keluarkan tidak ada gunanya. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Ini jangan-jangan. Siapa ini? Siapa yang menghidupkan AC sampai segini? Bisa bikin orang mati beku. Angin dingin ini menyegarkan sekali. Halus seperti giok. Dingin seperti es. Tidak mungkin. Pasti benar. Aku pernah merasakannya di ruang penyimpanan pribadi Raja Dubai. Ini adalah hawa dingin yang sama. Ini adalah es kilin yang tersisa dari zaman es. Tidak disangka, es kilin terbesar di dunia telah muncul di tanganku. Ya Tuhan, seumur hidupku, aku tidak perlu mencuci tangan lagi. Es kilin itu sebenarnya berharga berapa? Nilai es kilin tidak bisa diukur dengan uang. Nona, bolehkah saya tanya, ini bisa ditukar dengan berapa? Es giok tidak ternilai. Mampu membukanya adalah kehormatan bagi acara kami. Jika Anda bersedia melepaskannya, kami bersedia memberikan. Berapa? Jika Anda bersedia melepaskannya, kami bersedia memberikan. Berapa? 1000 miliar. Bintang sial ini, bagaimana bisa beruntung seperti ini? Dia hidup miskin, keberuntungan yang melimpah ini, bagaimana bisa jatuh kepadanya? Ternyata, giok memang menarik kekayaan, rezeki datang tak terbendung. Sayang, kita benar-benar mendapatkan uang kembali. Bodoh. Kamu sendirilah yang mendapatkan kembali. Nyonya besar. Selamat ya. Tak layak menerima pujian, tetap harus berterima kasih kepada Master Ma yang telah memberiku es kilin ini. Sayang. Ayo pulang. Gadis rambut kuning. Pertarungan kita baru saja dimulai. 1000 menjadi miliaran. Menantu. Benar-benar tidak mengecewakan. Menantu. Mulai sekarang,
Kamu adalah Presiden Jin. Kedepannya, aku harap kamu bisa bekerja keras. Kakek tenang saja, aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Kakak ipar, jika ada masalah, jangan ragu untuk berbicara. Baik itu serangan terang, atau serangan diam-diam, aku akan berusaha membantumu. Baiklah, jika ada masalah, aku pasti akan berkonsultasi dengan Anda. Ternyata menjadi presiden sangat melelahkan. Terima kasih, sayang. Aku harus mencari waktu untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa tubuhku telah pulih. Menjadi istri presiden memang melelahkan, tapi sebelum menikah denganmu, tidak pernah ada yang berbuat baik padaku, kecuali guruku. Jika kamu melihatku dalam keadaan yang sebenarnya, apakah kamu akan tidak menyukaiku lagi? Jika kamu melihatku dalam keadaan yang sebenarnya, apakah mungkin kamu tidak suka lagi padaku? Tidak bisa, tidak bisa. Ciuman pertamaku sudah aku berikan padamu. Bagaimana bisa kamu tidak mengaku? Siapa bilang aku tidak mengaku? Cium sedikit lagi, meskipun kamu sudah bangun, kamu tetap tidak bisa mengaku. Di depan orang yang tidak sadar, kamu terus-menerus memanggilku nakal, sungguh tidak terbayangkan. Nanti kamu akan bagaimana memanfaatkan aku. Kenapa selalu kamu yang menciummu? Ya Tuhan, kalau kamu punya mata, bantu aku menyelesaikan pekerjaan ini ya. Apakah pekerjaan ini sulit? Kenapa aku bisa tidur? Sial, pekerjaanku belum selesai. Selesai, selesai, selesai. Pekerjaanku, ternyata sudah semua selesai. Apa mungkin? Benar-benar Tuhan menunjukkan kuasa. Terima kasih, ya Tuhan. Nanti aku akan bakar 2 batang dupa untukmu. Ayo jalan-jalan. Apa sih tanda dari dewa? Nyatanya suamimu yang menunjukkan. Perempuan bodoh. Selagi kamu menemani kakek jalan-jalan, aku bantu buatkan lebih banyak. Ya, begitu. Malam ini kamu tidak akan merasa lelah. Kembali begitu cepat. Mereka datang untuk apa? Lampu minyak ini, kenapa terlihat begitu familiar? Selama kamu, Nona besar, mematikan lampu hantu ini, akan menghilangkan jiwa. Seperti tuan besar itu. Menjadi orang yang tidak berdaya. Ternyata begitu. Siapa yang meletakkan barang ini di mobil saya? Istrimu tidak mau jadi wanitaku. Kalau begitu biarkan dia bersamamu. Menjadi orang yang tidak berdaya. Perempuan bodoh itu. Ternyata dia selalu mencintaiku. Aku bahkan meragukannya. Dia selingkuh dengan yang kedua, kakak. Setelah adik ipar mematikan lampu ini, tidak bisa bergerak. Aku akan menggantikanmu bersamanya. Biarkan dia menikmati hewan ini. Istrimu tidak mau jadi wanitaku. Kalau begitu biarkan dia bersamamu. Menjadi orang yang tidak berdaya. Hewan ini. Tuan kedua, kita harus pergi. Mr. Ma, kamu telah membuat keluarga Jin berantakan. Begitu aku bangun,
Orang pertama yang kuhadapi adalah kamu. Master Ma. Adik ipar saya, bukan orang biasa. Orang ini, Ma, sudah mempersiapkan. Tungku ini. Bahkan orang yang berpengalaman. Setelah mencium baunya, akan merasa pusing. Kehilangan akal sehat. Saat itu, asalkan dia setengah sadar, mematikan lampu hantu itu. Sisanya akan mudah diselesaikan. Tidak bisa, aku harus segera memberitahu dia. Aroma ini. Bau apa ini? Kenapa menyalakan lampu seperti ini? Kalau kebakaran, ini bukan main-main. Jangan ditiup. Sayang. Perempuan bodoh, jangan tidur. Sayang. Aku membelikanmu Zamrud Imperial. Tak kusangka efeknya cepat, begitu terasa. Bodoh, yang kamu matikan barusan adalah lampu hantu yang merenggut jiwa. Coba pikirkan, bagaimana cara mengatasi. Aku harus segera menambah energi positif. Dengan energi positif, bertahan sampai pagi tidak akan ada masalah. Bagaimana cara menambah energi positif? Sayang, akhirnya kita akan bersatu. Kamu mau nakal? Sayang, masih mau menambah energi positif. Menambah energi positif apaan? Sepanjang malam kamu cium aku. Iya, lihat. Bibirku sampai bengkak. Dasar bajingan. Apa kamu tidak mengerti? Aku ini menyelamatkanmu. Aku tidak seperti orang lain, yang diam-diam mengambil keuntungan. Kapan aku pernah memanfaatkanmu? Ternyata kamu sudah bangun ya. Semua ini adalah ulasi nomor 2 dan orang bernama Ma. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kita sudah bangun. Master Ma itu sangat misterius. Aku juga mungkin bukan tandingannya. Lebih baik minta guruku turun gunung. Aku khawatir sudah terlambat karena mereka mengira kita berdua sudah jadi sayur. Lebih baik kita memanfaatkan situasi ini. Sekali saja kita hancurkan mereka. Sayangku. Kamu kemana? Kan kita sudah sepakat berpura-pura jadi sayur. Sayang, sarapan sudah datang. Kamu terus bolak-balik gini. Kalau mereka sampai lihat gimana? Tenang saja, mereka semua ikut kakek ke kuil di gunung untuk berdoa. Hari ini di rumah tidak ada orang. Ngomong-ngomong, kamu tubuhnya lemah. Minum bubur yang banyak ya. Aku tidak bisa minum. Ada apa? Buburnya bermasalah. Aku alergi dengan barang mahal. Bubur ini, jelas sekali ada makanan yang aku tidak mampu makan. Ada tidak? Kenapa aku tidak merasakannya? Ayo, aku bawa kamu makan. Makanan yang sebenarnya enak. Hari ini makan dengan kenyang sekali.
Kamu di keluarga jin, pasti setiap hari tidak kenyang, kan? Tutup wajah tampanmu. Jangan sampai terungkap. Bintang sial. Benar-benar takut dengan yang datang. Baru beberapa hari, nyonya muda keluarga jin, mulai menjaga wajahnya sendiri. Apa yang kamu omongkan, Ruyu? Sebagai ibu, aku harus menegur kamu. Sebagai wanita, harus mengikuti norma. Kamu menggoda pria di siang bolong. Keluarga asalmu telah dipermalukan. Kamu sendiri sudah jadi pihak ketiga. Apa hakmu mengomentari aku? Kalau gitu, kamu mengakui dia adalah pria tampan, kan? Biarpun jin dasa itu payah, kamu tidak bisa begitu cepat meninggalkan rumah, kan? Kamu bilang siapa yang payah? Jangan emosional, tampan. Aku bilang jin dasa. Kenapa kamu terburu-buru? Kalian seharusnya dianggap sebagai saingan, kan? Suamiku itu tampan. Tidak ada tempat untuk kamu mengkritik. Dia memuji pria payah di depanmu. Kamu tidak marah. Ya, kamu siapa sih? Apakah aku marah ada hubungannya dengan kamu? Ternyata cukup berani. Kamu belum tahu. Ya, dia memang terlahir sial. Membawa sial bagi orang tuanya. Kamu makan dari dia. Hati-hati gigi sakit. Badanmu cukup bagus. Lebih baik ikut denganku. 1 bulan aku bayar 30.000. Pastikan selalu siap sedia. Dengan wajahmu ini, 30.000 dalam 1 detik pun tidak akan aku pertimbangkan. Tidak tahu diri. Kamu merasa tampan. Ya, ayo ikut aku ke keluarga jin. Biarkan Tuan Jin lihat. Kamu akan jadi menantu dia. Lepaskan aku. Perempuan tidak mengajarkan kesalahan ibu. Hari ini kamu harus pergi ke keluarga jin minta maaf. Kamu ini penggoda. Kamu juga harus pergi. Aku bilang lepaskan. Jin dasa. Kamu sudah bangun. Ada masalah? Ah tidak, tidak ada. Kita adalah keluarga, kan? Aku senang untukmu. Jin dasa kembali normal. Apakah pernikahan ini tidak merugikan bintang sial itu? Kak Haoming, senang sekali kamu bisa bangun. Dengan begitu, kita bisa mengadakan pernikahan yang sebenarnya. Suamiku, apa hakmu untuk mengadakan pernikahan dengan dia? Ruyu. Aku harus bilang yang adil. Orang yang dijodohkan adalah kakakmu. Kamu hanya bertugas untuk menghibur. Sekarang Jin dasa sudah bangun. Tugasmu selesai. Tentu saja harus memberikan posisi pengantin kepada yang lain. Biarkan mereka yang saling mencintai bersatu. Jin dasa, jangan marah. Ya, aku akan berlutut saja. Bagaimana kita bisa berlutut untuk orang sialan ini? Bodoh. Rendahnya imbal hasil tertinggi. Aku sudah menginvestasikan semua harta, semua yang aku miliki. Kalau kita marahi si Jenderal Kim, kita bisa jadi orang miskin. Kita berlutut, kita berlutut. Salah orang yang kita sembah. Berlutut untuk istriku. Lupakan saja. Daripada mereka berlutut, aku malah takut sial. Kalian berdua yang tidak tahu malu. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Kak Haoming, kita akan menghilang sekarang. Kak Haoming, kalau kamu sudah bosan dengan wanita itu, ingat untuk datang ke aku kapan saja. Di dunia ini ada orang seperti ini. Lupakan, aku sudah terbiasa. Sungguh sial. Sampai-sampai aku harus berlutut. Orang sialan itu. Kak. Master Ma. Master Ma, apakah kamu tahu, si Jenderal Kim, dia sudah sadar. Dulu kamu bilang, dia seumur hidupnya hanya bisa jadi orang vegetatif. Aku justru ingin membahas ini. Datang mencari kalian. Mereka belum kembali. Hati-hati. Ini adalah es hati. Jika terinjak, langsung membeku jadi orang es. Tidak baik. Sayang.
Kamu di sini kenapa? Kamu kasih aku apa? Ini adalah ramuan yang dibuat oleh saya, Ma. Dengan hati-hati untukmu, pil boneka. Kamu ternyata bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakakan aku. Kamu sialan. Kamu yang bermain curang di belakang, membuatku sial, bahkan memaksaku untuk berlutut. Ini hanya balas budi. Boneka, dengarkan perintah. Kakak, setelah urusan selesai, kita bersenang-senang. Kamu mau apa? Tentu saja merekammu, sebagai bukti pembunuhan. Kakak, demi menguasai harta warisan, kamu membunuh kakak. Syukurlah aku merekam bukti kejahatanmu. Kemudian kamu bunuh diri karena rasa bersalah. Keluarga Jin hanya bisa diwarisi olehku. Hahaha. Jangan. Kamu hanya bertugas menghibur. Sekarang, Tuan Jin sudah bangun. Tentu saja harus memberikan posisi pengantin kepada mereka yang saling mencintai, agar mereka dapat bersatu. Hanya aku yang wanita berkualitas, yang layak untuk melanjutkan keturunan keluarga Jin. Kamu seorang wanita, silakan pergi ke tempat yang sejuk. Kakak Haoming soal postur dan penampilan, aku jauh lebih baik darinya. Perbedaan yang begitu jelas, kamu harus bisa melihatnya, kan? Istriku hanya satu. Yaitu dia yang di sampingku. Kalian berkali-kali menyulitkannya. Sekarang segera berlutut dan minta maaf. Tuan Jin, kamu ini melakukan apa? Mana ada ibu yang berlutut pada anaknya? Aku ulang sekali lagi, kamu bukan ibuku. Kak Haoming, apakah kamu benar-benar ingin wanita yang tak berbakti dan tidak bermoral ini menjadi istrimu? Kalian mempermalukan dia di hadapanku. Masih mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu, meminta kalian berlutut dan meminta maaf, sudah menjadi kebaikan terbesar bagiku. Jangan paksa aku untuk menghilangkan kalian. Ceco. Kamu akan mendapatkan balasan atas ini. Yang melukai adalah kamu. Jika ada balasan, tentu saja, akan kembali padamu. Botol anggur ini, harganya setidaknya 1 juta. Tidak. Dia bagaimana bisa minum anggur, sampai jadi seperti ini? Pil boneka tidak berfungsi. 3456778 234 3456778. Akhirnya terurai. Nona, ini trik apa? Nasibku membawa kesepian dan kemiskinan, tak memiliki kekayaan. Memukul sapi dari jauh. Langsung menggunakan ilmu untuk melukai. Merusak aturan industri. Kamu banyak berbuat jahat, aku hanya menjalankan keadilan. Menyusun kembali tatanan dunia. Mau kemana? Adik Ruyu. Demi hubungan kita sebagai saudara, beri kesempatan pada kakak kali ini. Memberi kesempatan padamu. Kamu juga harus melihat telapak tanganku ini. Setuju atau tidak? Kamu memberi aku makan ramuan aneh. Aku akan mentraktir kamu makan rumput obat. Perutku mau meledak. Aku harus ke toilet. Memaksa orang lain makan ramuan yang tidak jelas, itu melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Mau lihat tidak? Kamu merekam apa? Memaksa orang lain makan ramuan yang tidak jelas, itu melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Mau lihat tidak? Kamu merekam apa? Kenapa jadi pixelated? Kamu ini alatnya,
Paling tidak harganya puluhan ribu, kan? Aku ini orang miskin, nggak pantas pakai lensa semahal itu. Alatnya jadi tidak merekam aku. Gadis rambut kuning. Nggak tahu diri. Aku, hari ini akan berjuang mati-matian, akan bertarung denganmu. Ayo. Ayunkan pedangnya. Ah. Jangan lukai nyawa muridku, guru. Kenapa tiba-tiba datang? Murid yang baik, aku sudah meramalkan, Invincible Diamond, akan muncul hari ini. Jadi aku sengaja datang untuk memberitahumu. Jangan dulu mikirin tentang si jingan itu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan suamiku. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa? Kamu tahu kenapa kamu dapat teguran dari langit? Itu semua karena dia. Apa hubungannya dengan suamiku? Jangan lupa. Kamu lahir dengan nasib yang buruk. Di kehidupan ini, berkahmu sedikit. Dia adalah sosok yang luar biasa. CEO triliuner. Dengan calon suami seperti itu, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Guru. Aku telah berlatih keras selama setengah hidup. Hanya saat bersamanya, aku merasakan kebahagiaan sejati. Aku lebih memilih mati daripada meninggalkannya. Muridku yang bodoh, kenapa kamu harus begitu? Kamu sangat bohong. Toilet tiba-tiba meledak. Membuatku terkena kotoran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Basah kuyup dengan kotoran, seolah-olah mendapatkan harta berharga. Ini adalah berkah dari langit untukmu. Ini berkah yang diberikan Tuhan untukmu. 10.000 emas keluar saat lahir. Murid, ramalanmu akan segera terbukti. Kamu tahu kenapa kamu bisa mendapat pertolongan dari langit? Itu karena dia. Apa hubungannya dengan suamiku? Jangan lupa, nasibmu sendiri miskin dan sepi. Kebahagiaanmu sedikit di hidup ini. Dia adalah orang istimewa, bos dengan kekayaan triliunan, menantu yang luar biasa seperti ini. Bagaimana kamu bisa menerimanya? Guru. Aku sudah berlatih keras setengah hidupku. Hanya saat bersama pria ini, aku merasakan. Apa itu kebahagiaan sejati? Aku rela mati, daripada meninggalkannya. Murid bodohku, kenapa kamu harus seperti ini? Kamu bau banget. Tiba-tiba toilet meledak. Tumpahan air kotor itu kena aku semua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kena semprotan air kotor, seperti dapat emas berjubel-jubel. Ini berkah dari langit buat kamu. Emas berjubel-jubel keluar dari air. Anakku, ramalanmu akan jadi kenyataan. Emas berjubel-jubel keluar dari air. Musuh berlutut serahkan permata berharga. Angin kencang datang dari barat ke barat. Bencana besar datang di sambar petir. Ramalan saya. Iya, Kak Yu. Kalung ini kubalikin ke kamu. Tolong ya, belas kasihan. Maafkan nyawaku yang hina ini. Boleh ya, musuh berlutut serahkan permata berharga. Aduh. Anakku, cepatlah sembunyi. Kalau pepatah ketiga benar terjadi, kamu bakal disambar petir 5 kali. Pepatah ketiga itu apa sih? Angin kencang datang dari barat ke barat. Tunggu. Guru, angin datang dari barat, kok bisa ke arah barat juga sih? Harusnya angin timur dong. Gimana dong? Aku juga gak tahu. Anakku, hati-hati. Ini batu giok hijau kerajaan yang kuberikan ke suamiku. Sayang. Aku beliin batu giok hijau kerajaan buat kamu. Gak ngangkat cepet banget, bisa langsung berpengaruh. Tenang menghadapi bahaya, bersikap tegas dan tak bergerak. Suamiku memang tak tergoyahkan. Kakak, tolong ampunin kami. Kakak, tolong ampunin. Kalian berdua sekarang pergi menyerahkan diri. Saya bisa pertimbangkan, mengampuni nyawa kalian. Mengerti, kakak? Saya pasti akan menyerahkan diri.
Ternyata kamu adalah yang tak tergoyahkan. Hahaha. Di balik semuanya pasti ada takdir. Nasibmu yang kesepian sudah hancur. Hahaha. Sayang, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah orang yang selama ini kucari. Sayang, sekarang kamu sudah melewati masa sulit. Apa yang kamu inginkan? Suamiku akan memuaskan semuanya. Kalau begitu, aku ingin pergi ke mall, beli pakaian yang paling mewah, makan makanan yang paling mahal dan enak. Baiklah, suamiku, aku setuju. Kalau begitu, kita akan mengacak-acak mall. Ayo berangkat.